Nah, kalian bisa perhatiin, kali ini gue lagi buat patokan teman-teman. Jadi gue mulai dari belakang bagian tengah. Waduh, ini rambut. Apa rambut ya, Cuk? Diapain ya? Hai. Gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke. Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Mudah-mudahan kalian udah vaksin. Yang belum vaksin jangan ragu untuk vaksin biar cepat-cepat normal. Jadi kalau vaksinnya itu udah banyak yang vaksin, ya mudah-mudahan kondisi ini berangsur normal teman-teman. Jadi kalau lu tukang cukur, mudah-mudahan tempat cukur lo segera normal. Jadi jangan ragu untuk vaksin ya. Oke. Yo, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe thank you banget. Dan yang belum subscribe ketik aja subscribe. Dan jangan lupa tombol loncengnya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kalian bisa perhatiin rambutnya panjang dan kribo. Jujur nih ya, baru kali ini gue motongin rambut kribo sepanjang ini. Dan jujur gue agak kesulitan kali ini. Ya, kesulitannya itu adalah di pemilihan sisir teman-teman. Pertama gue pakai sisir afro, menurut gue masih susah. Nah kali ini pakai sisir flat top, tadi susah juga. Dan akhirnya gue memutuskan pakai sisir yang kecil ini teman-teman. Jadi ini lagi proses parting ya. Jadi gue misahin rambut bagian yang pengen tetap panjang dan rambut bagian yang pengen gue tipisin. Oke, jadi kali ini customer gue yang rambutnya gondrong ini, dan kribo dan gondrong. Iya teman-teman, jadi ini sebenarnya customer loyal gue. Jadi dia dulu sebelum segondrong ini rambutnya memang keriting ya, dan sering di fade samping dan belakangnya. Tapi 3 tahun belakangan ini dia nggak cukur. Nah tiba-tiba datang rambutnya udah kayak gini. Dan alhasil ya gue belum pernah megang rambut kribo segondrong ini. Ya gue agak kebingungan tadi waktu proses partingnya untuk memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Gue cuman bingung untuk milih sisir apa yang cocok. Gue cobain sisir afro, nggak bisa juga, berat juga. Gue cobain sisir flat top yang dari wall, nggak bisa juga. Oh ternyata fungsi sisir di sini hanya untuk ngebelah aja, dan tetap kita harus gunain jari teman-teman. Jadi gunakan jari sebagai sisirnya. Jadi nggak bisa pakai sisir biasa yang ya pokoknya nggak bisa, karena akan ketarik-tarik dan kejambak-jambak, kasihan juga. Jadi gue nyisirnya pakai jari, dan waktu partingnya sisirnya hanya fungsinya untuk ngebentuk garis partingnya aja. Jadi nyisirnya gue pakai jari kali ini. Oke, jadi akhirnya gue ketemu caranya. Entah ini baru gue aja kayak gini, mungkin ada cara lain. Jadi gue ngalaminnya kayak gitu. Jadi sisirnya fungsinya cuman buat nyari garisnya, tapi waktu ngebelahnya gue gunain jari gue sebagai sisirnya teman-teman. Nah kayak gitu contohnya. Ribet nggak tuh? Nggak ribet sih, karena ini baru pengalaman pertama kali. Dan ya orang Indonesia jarang lah ya yang rambut kribo dan sepanjang ini, dan masih pengen tetap gondrong. Nah jadi teman-teman, customer gue ini cuman pengen ditipisin rambutnya di bagian bawahnya aja ya, kayak potongan top knot lah ya. Dan nanti pengen di styling main bun teman-teman. Jadi nanti stylingnya gue buat main bun ya. Jadi gue ikat di gelung gitu. Jadi modelnya namanya main bun. Nah kali ini gue lagi proses nipisin rambut bagian samping dan belakang. Nah yang sulit adalah di proses partingnya teman-teman. Nah tuh liatin, kalian bisa perhatiin kepalanya sampai miring-miring karena dia ngimbangin rambutnya kan
waktu disisir nyangkut, ya pasti nggak bisa dipaksakan karena pasti sakit. Makanya gue gunakan jari gue sebagai sisirnya, dan sisir aslinya itu fungsinya hanya untuk nyari garis belahannya atau garis partingnya. Nggak tahu, mungkin ada cara lain di sini. Kalau kalian tahu, tulis aja di kolom komentar. Karena baru kali ini, pertama kali ini gue pengalaman nyukurin rambut sekribo, segondrong ini. Dan ya tadi kalian bisa perhatiin, gue pakai guard nomor 2 dulu, dan lanjut pakai guard nomor 1 dan setengah untuk buat gradasi hanya di bagian cambangnya teman-teman. Jadi gue mulai dari sisi sebelah kanan dulu dan lanjut sisi sebelah kiri. Jadi langkahnya kayak gitu ya. Gue mulai dari sebelah dulu. Gue mulai dari samping dulu. Nah setelah sampingnya ketemu, nanti belakangnya tinggal gue tarik garis. Jadi supaya ketemu. Jadi gue kerjakan bagian samping dulu, dan nanti bagian belakangnya belakangan. Nah kayak gini contohnya teman-teman. Kalian bisa perhatiin gue pakai sisir yang kecil di situ, tapi geriginya yang jarang. Fungsinya untuk nyari garis partingnya. Tapi tetap waktu nyisirnya gue pakai jari ya teman-teman ya. Nah, yang gue rasakan saat potong rambut ini, yang pasti sisir tidak berfungsi ya. Dan kedua adalah tidak dibutuhkan air. Jadi sebaiknya kalau motong rambut kayak gini, menurut gue ya, sebaiknya jangan dalam kondisi basah. Jadi nanti rambut bagian atas itu gue kurangin juga, tapi pakai clipper bukan pakai gunting. Karena gue bayangin kalau pakai gunting itu ya kurang tepat menurut gue, karena lebih efektif pakai clipper waktu mendekin rambut bagian atasnya. Tapi gue lagi buat gradasi di bagian belakangnya dulu. Jadi samping dan belakangnya gue buat taper dengan baseline atau garis dasar guard nomor 2. Setelah rata pakai guard nomor 2, terus gue buat gradasi di bagian samping dan belakang. Oke teman-teman, sampai di tahap outline. Setelah gue buat gradasi di bagian samping dan belakang, nah kali ini gue buat outline, artinya line up di sisi-sisi yang perlu di outline untuk mempertegas garis outline-nya supaya terkesan lebih rapi ya teman-teman ya, lebih rapi. Dan gue habisin bagian bawahnya. Nah nanti habis ini tinggal gue rapiin rambut bagian atasnya. Karena apa? Karena kebetulan customer gue kali ini masih pengen rambut bagian atasnya panjang. Jadi rambut bagian atasnya masih gue biarkan panjang, tapi gue perlu ngebuang bagian ujung-ujungnya aja, supaya ya untuk rambut yang gondrong kayak gini, rambut bagian ujung itu sangat rentan sekali bercabang dan kering ya. Nah demi kesehatan rambutnya, jadi gua potong nanti rambut bagian ujung-ujungnya aja. Nah nih, jadi di video ini sekalian jawaban dari pernah gua ada komentar, bang kalau rambutnya ikal agak keriting itu bisa nggak sih di main bun? Nah ini contohnya rambut yang kribo dan panjang gua potong dengan model main bun. Sebenarnya potongannya bukan main bun itu cara natanya. Nah potongannya
Mungkin bagian samping dan belakangnya bisa disebut taper. Untuk ketinggian partingnya tinggal disesuaikan selera. Nah, nggak harus taper juga, lo bisa buat fade atau trim ya teman-teman ya. Untuk ketipisannya lo sesuaikan aja dengan selera. Yang pasti rambut bagian sampingnya kali ini gue buat taper. Nah kayak gitu teman-teman. Untuk model main bun nggak harus ngelihat karakter rambut ya. Menurut gue selama masih bisa diikat dan digelung, menurut gue sudah bisa disebut model main bun. Nah makanya di video kali ini sekalian gue kasih jawaban yang pernah nanya kalau rambut ikal atau keriting itu bisa nggak dipotong main bun atau dibuat gaya main bun. Nah ini jawaban buat lo. Oke. Nah dan kali ini gue potong rambut bagian ujungnya. Nah kalian bisa perhatiin kali ini gue lagi buat patokan teman-teman. Jadi gue mulai dari belakang bagian tengah untuk buat patokan sepanjang apa sih rambut bagian atasnya pengen gue sisahkan. Nah jadi di sini gue buat profile line dulu. Jadi ini akan jadi patokan supaya nanti rambut bagian atasnya tinggal gue samain ya teman-teman. Jadi kayak gitu, tinggal gue potong pakai clipper. Nah yang kayak gue bilang tadi, menurut gue tipikal rambut kayak gini nggak bisa dipotong basah dan pakai gunting. Ini menurut gue ya, mungkin ada yang berpendapat lain. Gue tetap terima, tapi menurut gue lebih baik dipotongnya pakai clipper kayak gini. Jadi dibiarkan kering dan kita potong pakai clipper freehand. Nah kayak gitu. Kenapa? Karena waktu kondisi kering kita tahu kondisi asli rambutnya saat kering dan dibiarkan itu jatuhnya semana sih. Nah saat itu pula gua potong rambutnya hanya di bagian ujung-ujungnya aja untuk ngerapiin sekaligus ngebuang rambut bagian ujungnya yang rentan akan bercabang teman-teman. Dan memang rambut customer gue kali ini memang sudah mulai bercabang, makanya gue potong hanya di bagian ujung-ujungnya aja. Ini pun saran dari gue karena sebetulnya dia masih pengen tetap panjang. Makanya dia mau mau gue potong ujung-ujungnya aja demi kesehatan rambut dia, demi tampilan sih, bukan demi kesehatan ya. Karena kalau kesehatan rambut itu kan demi tergantung perawatannya gitu teman-teman. Oke, setelah tadi gue potong freehand bagian ujung-ujungnya aja. Nah gue berinisiatif untuk mengumpulin jadi gue kumpulin. Nah kalian bisa perhatiin kayak gitu caranya, gue sisir pakai jari kayak gue cakar-cakar gitu. Karena kalau pakai sisir itu nggak bisa, artinya nyangkut dan bakal ketarik-tarik. Dan gue pasti gue ngerasa pasti yang punya rambut kejamak-jamak juga nggak nyaman. Alhasil gue pakai jari untuk nyisir dan ngumpulin rambut yang sudah keribu gondrong yang parah ini. Dan gue kumpulin kayak gitu, terus gue ambil ujungnya tentunya. Nah kayak gitu teman-teman. Set, gue ambil clipper, terus gue potong ujungnya. Oke teman-teman, barangkali kalian ada yang punya rambut tipikal kayak gini, pengen nyobain gaya rambut ini tapi ragu. Nah kalian bisa perhatiin nanti hasil akhirnya kayak gimana. Kalau memang kalian pengen nyobain, ketipisannya itu tinggal disesuaikan dengan selera kalian. Dan ketinggian partingnya juga disesuaikan dengan selera kalian. Nggak harus segini juga atau nggak harus segitu juga. Oke, dan udah selesai. Ini barusan gue cuci. Nah cara ngeringinnya sebelum gue hair dryer, jadi gue pres dulu pakai anduk kayak gitu, gue kumpulin terus gue pres. Menurut gue ini cara yang aman karena tidak mengoyak akar atau pangkal rambut, artinya tidak beresiko rontok juga. Jadi gue kumpulin terus gue pres pakai anduk. Sempet ada pertanyaan atau kebingungan dari yang punya rambut, ini gue lagi dikerjain apa gimana, kok rambut gue diperes-peres kayak kelapa. Ya itu cara gue supaya nggak ketarik-tarik ya. Jadi gue mengurangi resiko kerontokan karena
dalam kondisi basah rambut itu sangat rapuh dan rentan patah atau rontok. Makanya waktu ngandukin ya gue peras-peras supaya aman. Udah selesai ya teman-teman ya, motongnya rambut bagian samping dan belakang gue buat taper, dan di bagian atasnya hanya gue ambil ujung-ujungnya aja. Nah, buat lo yang punya tipikal rambut kayak gini, kalau pengen cobain kayak gini, model kayak gini, gas. Karena ini akan memperkesan rapih untuk rambut bagian samping dan belakangnya. Nah, kayak gitu aja ya. Oke, ini pengalaman gue motongin rambut kribo yang segondrong ini. Kalau memang ada salah-salah, mohon dimaafkan. Tapi kalau ada yang mau ditambahin, tolong tambahin, tulisin aja saran dan kritik kalian di kolom komentar. Kayaknya gue Didi pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang, ya ditambahin. Oke? Iya, subscribe ya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Oke, and bye.